Hari ini kita bertemu pada lanjutan dari episode-episode sebelumnya bersama Kai Dubes ngopi bareng. Tapi Kai Dubes sebelum dilanjutkan ngopinya mana kopinya? Oh, beres. Ini Ada saya ada kopinya? kopi. Iya. Mas Fauzan, Yang lain Mas Fauzan tolong ada kopi. ngopi di masing-masing ya. Siap, Iya, Kai Dubes. karena kita Masih ada di jalan. Masih di jalan, Kai. suasana pandemi. Iya. Kita sudah episode kelima, mulai dari desa ke kota sampai ke ibu kota, dan kota melanglang buana dengan segala kegiatan. Dan ternyata salah satu kegiatan besar Kai Dubes, kegiatan di lingkungan Serikat Buruh. Tidak banyak orang tahu. Jadi Kai Dubes sudah pernah bercerita kepada kita tentang bagaimana peran beliau di buruh. Ternyata beliau bukan orang politik, bukan hanya kiai-kiai di lingkungannya, rupanya cukup lama beliau di Serikat Buruh. Kita sudah dengar ceritanya yang lalu, dan beliau juga di berikutnya sudah bercerita satu paket tentang bagaimana dunia Serikat Buruh itu sendiri. Nah, kali ini lanjutannya kita mau mendengar bagaimana jalan perjuangan Serikat Buruh di tingkat nasional dan internasional. Ternyata Serikat Buruh ini punya kegiatan yang luar biasa di tingkat nasional dan tingkat internasional. Ini menyangkut perjalanan karir politik Kai Dubes Tosari di dalam acara ngopi bareng bersama Kai Dubes. Baiklah, kita hadirin sekalian, kita hanya mungkin ada satu kali lagi bertemu pada tanggal 4 April, dan itu terakhir untuk sementara karena kita mau menghadapi Ramadan. Kita akan istirahat selama sebulan setengah, 2 minggu setelah Idul Fitri, insya Allah kita bisa bertemu kembali. Mari kita sama berdoa supaya Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Karena pandemi ini memang ngeri-ngeri sedap kata orang Medan. Kita kayaknya nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Kemudian kita berusaha untuk menjaga protokol kesehatan, tapi teman kita banyak yang sakit dan terpapar corona, bahkan sebagian meninggal. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang diselamatkan dari pandemi ini. Amin. Kalau gitu kita langsung saja pakai Dubes, selama 1 jam kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi, inspirasi, edukasi, dan kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dengan uraian ini. Mudah-mudahan nanti di akhir dialog ini kita mau menyapa para tamu-tamu yang hadir, memberikan komentar atau memberikan pandangannya, pendapatnya. Mudah-mudahan dengan share-nya dari teman-teman yang hadir akan menambah meriahnya dan sempurnanya acara ini. Baiklah Kai Dubes. Assalamualaikum Bos, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz. Selamat bermuktamar Ustaz. Saya lihat dari terima kasih ya, saya dari Al-Wasliyah baru melaksanakan muktamar yang ke-22, alhamdulillah. Karena pandemi barangkali takut juga orang mau keras-kerasan, damai dan lancar sekali perjalanannya di Hotel Sari Pasifik. Dan di jalan raya pun saya lihat agak tenang karena pandemi ini dibatasi orang lewat ya. Baiklah Kai Dubes, mudah-mudahan nanti perjalanan Al-Wasliyah semakin baik ke depan karena Al-Wasliyah sudah 90 tahun umurnya. 10 tahun lagi akan 1 abad. Saya sudah menyampaikan pada teman-teman, mari kita buat 1 abad Al-Wasliyah supaya menjadi rujukan bagi orang-orang yang mau mempelajarinya, karena Al-Wasliyah, Muhammadiyah, dan ulama itu 3 serangkai yang selalu sejalan, karena Al-Wasliyah artinya wasilah. Al-Wasliyah selalu ada berada di tengah, menggandeng tangan ke kiri dan ke kanan dengan NU dan Muhammadiyah. Baiklah Kai Dubes, sehat Kai Dubes ya. Alhamdulillah Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, kita ingin menanyakan lagi nih sama Kai Dubes ini, menggali dan menggali terus ilmu dan pengalaman Kai Dubes di bidang Serikat Buruh. Hari ini kita ingin tahu dari Pak Kai Dubes bagaimana cerita perburuhan ini di nasional dan tingkat internasional. Ternyata luar biasa kegiatannya.
Baiklah, Kak Dubes. Pertama, saya ingin bertanya kepada Kak Dubes, kira-kira apa pentingnya serikat buruh ini buat negara? Saya secara intensif ikut serikat buruh itu mulai tahun 1959 sampai 2005. Jadi hampir 40 tahun saya berada di serikat buruh. Tapi tidak hanya di serikat buruh saja pada saat itu. Juga di partai politik, Ya. di serikat buruh, dan juga di organisasi kepemudaan, pelajar, kemudian mahasiswa. Jadi ada beberapa partai politik saya jadikan guru di situ. Saya sebenarnya dari prinsip awal itu, jika kita memilih masuk organisasi, niat pertama adalah niat belajar. Yang kedua, mencari ilmu. Jadi kita pelajari di dalam organisasi itu, kemudian ilmu apa yang bisa saya ambil. Dan justru itu yang membawa saya terus mengalir sampai kira-kira 40 tahun di serikat buruh. Nah, kebetulan episode sekarang ini, episode yang kedua, yang pertama sudah yang 2 minggu yang lalu, tentang jabatan saya, tentang peran saya kemana. Tapi untuk kali ini Pak Azhari, saya hanya berbicara filosofinya saja. Tapi kalau nanti memang tertarik, kita bisa buka kembali apa yang dibutuhkan. Kita bisa diskusikan. Karena memang dunia serikat buruh itu tidak seperti orang yang lihat. Jadi kalau tidak masuk di dalamnya, memang orang tidak tahu seperti apa sih serikat buruh itu. Nah, serikat buruh itu dia sebenarnya juga tempat untuk belajar dan mencari ilmu. Dan saya banyak yang saya dapatkan di situ. Baik karena saya lewat pengalaman-pengalaman, karena terlibat dengan mereka, atau lewat dunia pendidikan atau seminar-seminar, workshop dan sebagainya, saya ikut di dalamnya, baik di nasional maupun internasional. Jadi terus terang saya bersyukur secara tidak sengaja, tapi karena memang saya diminta oleh seorang ulama, seorang pemimpin nasional, Kiai Haji Maskur almarhum, akhirnya saya dapat ilmu dan pengalaman yang berada di serikat buruh. Pada episode ini saya hanya ingin bicara tentang filosofi serikat buruh. Yang selama ini, kalau kita lihat di negeri kita, serikat buruh itu sejak saya mulai di Orde Lama, tahun 59 itu masih Orde Lama. Kemudian pada 67 sudah masuk ke Orde Baru, terus sampai ke reformasi. Itu serikat buruh di Indonesia itu secara efektif itu hanya mencapai 2,5% dari jumlah pekerja seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa kelemahan memang pengaturannya. Karena ada beberapa aturan yang oleh pemerintah sengaja memang tidak boleh ikut. Tapi di negara lain boleh ikut. Umpamanya, yang boleh ikut dalam serikat buruh itu hanya di buruh-buruh yang bekerja di perusahaan swasta. Yang swasta boleh ikut semua. Tetapi ketika di BUMN, badan usaha milik negara, itu tidak boleh serikat buruh masuk, buruhnya itu ikut serikat buruh, tapi harus masuk asosiasi. Seperti juga pegawai negeri. Di luar negeri itu pegawai negeri bisa menjadi anggota serikat buruh, bahkan polisi di luar negeri itu ada yang menjadi anggota serikat buruh. Artinya dibolehkan, dan menurut konvensi ILO itu memang boleh polisi itu masuk dalam serikat buruh. Nah, tetapi di Indonesia tidak. Nah, itulah sebabnya akhirnya potensi kekuatan serikat buruh yang sebenarnya punya potensi besar, karena ada
larangan tidak boleh masuk serikat buruh, hanya perusahaan-perusahaan swasta yang boleh masuk serikat buruh. Bahkan di swasta pun tidak mudah untuk mendirikan serikat buruh. Mungkin juga karena pengusaha memandang serikat buruh itu hanya akan mengganggu pekerjaannya, padahal serikat buruh bisa membantu, bisa bekerja sama dalam banyak hal. Nanti barangkali bisa saya uraikan. Sehingga potensi serikat buruh yang sebenarnya cukup besar menjadi kecil, hanya 2,5%. Di negara-negara maju lebih dari 50%. Seperti di negara-negara Skandinavia, di Eropa, kemudian di Jepang, itu serikat buruhnya jumlahnya besar-besar dan cukup kuat, dan itu yang bisa memberikan kerjasama untuk mendidik serikat buruh di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, mereka hampir antara 50-70% dari tenaga kerja di negara itu bergabung dalam serikat buruh. Tapi di Indonesia hanya 2,5%. Nah, 2,5% ini masih kadang-kadang dipecah, Ustaz. Kekuatannya itu dipecah. Sehingga kemampuannya untuk berpartisipasi bagi kepentingan pembangunan Indonesia itu menjadi rendah. Padahal kalau kita masuk di dalamnya, menurut catatan saya itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh serikat buruh sambil memberikan, pertama adalah memberikan pendidikan kepada buruh untuk kepentingan pekerjaannya, untuk kepentingan nasional, dan memberikan kesejahteraan secara ekonomi karena perbaikan upah dan fasilitas lainnya, dan itu bisa dilakukan oleh serikat buruh lewat perundingan. Jadi sebenarnya hal itu bagi pemerataan pendapatan, kalau istilah pada zamannya Orde Baru, jadi pemerataan pendapatan itu bisa lewat perundingan yang dibangun oleh serikat buruh. Itu sangat populer, yang disebut collective labor agreement, collective bargaining agreement, ada productivity bargaining. Itu semua hal-hal yang bisa dilakukan oleh serikat buruh bersama pengusaha dalam kerangka pemerataan pendapatan. Nah, ini di Indonesia ada, tetapi sebatas aksesoris. Jadi adanya itu tidak memberikan arti apa-apa, terlalu kecil. Padahal kalau ini dijadikan massal sesuai ketentuan, itu sebenarnya menjadi potensi yang sangat besar. Tapi nggak sampai dimarginalkan, kan? Ada upaya-upaya ke arah sana. Oh, ada. Ya, ada upaya. Umpamanya, mungkin pernah dengar kasus Marsina. Ya. Karena dia seorang perempuan, buruh perempuan di Sidoarjo, yang kemudian diculik, kemudian dibunuh, karena dia sangat aktif memimpin serikat buruh. Nah, itu kan salah satu cara untuk memarginalkan kekuatan-kekuatan serikat buruh itu. Iya. Kenapa dimarginalkan kayak Dubes? Takut rupanya pemerintah kalau serikat buruh ini besar dan hebat. Ya, karena memang belum paham betul, para elit itu belum mengerti betul tentang filosofi serikat buruh. Mengapa di Amerika itu serikat buruhnya kuat, walaupun dia bukan partai buruh, tapi dua partai itu sangat membutuhkan dukungan serikat buruh ketika menjelang pemilihan presiden. Jadi potensi itu tidak dibaca. Untuk lobby-lobby, ya. Untuk lobby, bahkan kan suara nanti akan didukung oleh buruh. Coba bayangkan kalau 62% seluruh pekerja itu menjadi anggota serikat buruh. Kalau serikat buruh sudah mengatakan dukung si A, maka dia akan dukung. Nah, tetapi di Indonesia posisi, kalau suaranya besar berarti jadi rebutan biasanya. Iya. Kalau di tingkat elit politiknya berebut Ustaz. Baik-baikan memberikan janji kepada serikat buruh itu. Tapi kalau sekali janji kepada serikat buruh itu kemudian tidak dipenuhi, jangan harap pada pemilihan umum berikutnya akan didukung. Jadi sebenarnya potensi politik ada, potensi ekonomi ada,
untuk kesejahteraan dan bahkan potensi pendidikan. Itu serikat buruh itu punya peran. Dan saya mengalami sendiri, umpamanya bagaimana caranya untuk berunding kenaikan kesejahteraan upah kepada seorang buruh itu, maka dia harus mampu membaca neraca perusahaan. Ini kan pendidikan juga bagi. Tapi ironisnya, kalau serikat buruh itu sudah pintar membaca neraca perusahaan untuk alat sebagai berunding, oleh perusahaan diangkat jadi manajer. Padahal manajer itu tidak boleh jadi anggota serikat buruh. Jadi serikat buruh itu menengah, mulai dari koordinator ke bawah. Jadi memang serikat buruh. Kalau dari segi politik, kenapa pemerintah merasa terganggu dengan kehadiran serikat buruh? Ya, mungkin kaitannya dengan pengusaha. Karena pengusaha juga tidak ingin diganggu oleh serikat buruh. Nah, kemudian pengusaha bekerja sama dengan pemerintah menghadapi. Apa bentuk gangguannya, Kak Dubes? Umpamanya dihalang-halangi untuk membentuk serikat buruh. Ada perusahaan berusaha begitu. Bahkan kalau ada kenapa dihalangi? Ya dianggap mengganggu itu nanti. Ya, bentuk gangguannya apa? Karena menuntut upah yang dinaikkan. Ya, sebenarnya, nah di sini ada pikiran-pikiran seperti itu. Tetapi kalau serikat buruh itu sehat, kalau perusahaan setelah dibaca neracanya ternyata perusahaan tidak punya keuntungan, maka serikat buruh itu berpikir tidak akan menuntut kenaikan upah. Asal sama-sama jujur gitu. Nah, kalau neracanya yang dikeluarkan neraca abal-abal, ya pasti saja serikat buruh mengerti. Biasanya kalau lagi banyak duit, diam Dubes. Kalau lagi susah duit, nah baru berteman. Kalau udah banyak duit, biasanya teman pun melayang. Gitu. Ya, tidak pernah perusahaan mengatakan untung, Ustaz. Selalu rugi kalau perusahaan. Iya. Ya, itu saya kira wajar aja. Tetapi ketika serikat buruh sesuai dengan ketentuan undang-undang harus berunding tentang kesejahteraannya, kenaikan upah serta perbaikan kesejahteraan, maka neracanya harus dibuka. Nah, Oke, untuk Kak membaca Dubes, ini kan sebenarnya kalau mau memandang serikat buruh ini positif, itu kalau kenaikan upah buruh, itu kan berarti buruh itu lebih sejahtera, uangnya bisa dikonsumsi, dan itu terjadi perputaran ekonomi yang lebih hebat. Dan dia bisa bayar pajak, ya kan? Ya, bukan itu saja, pajak dibayar. Tetapi ada yang mungkin pernah dengar, dulu namanya jam sostek, jaminan sosial asuransi, ekonomi tenaga kerja. Asuransi itu triliunan itu, Ustaz, bisa dikumpulkan dari iuran buruh termasuk iuran perusahaan. Dan yang sekarang menjadi BPJS ketenagakerjaan. Ya, coba tanya di sana berapa jumlah dana yang disimpan dari hasil iuran itu, asuransi itu. Itu banyak uang masuknya daripada keluarnya itu ya, kayak Dubes ya. Iya, nah di situ mestinya harus kalau sudah masuk didistribusikan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja, untuk kesehatan pekerja, ya keluarnya menjadi dipersulit. Oleh karena itu perlu ada serikat buruh yang jadi kan sebenarnya, ya sekiranya buruh ini sejahtera kan untung negara. Untungnya tadi bisa bayar pajak, bisa belanja untuk mengkonsumsi hasil-hasil produksi, perputaran uang, dan bisa bayar asuransi. Tapi kenapa? Kalau pemerintah itu berpikir seperti itu, saya kira benar. Tapi tidak semua pemerintah, paling tidak oknumnya. Lalu bekerja sama dengan pihak pengusaha, bagaimana menghalang-halangi oknumnya. Jadi ini persoalannya. Bahkan maaf ini di tetangga ada kenalpot ramai. Jadi Ustadz, sebenarnya biasa itu salah satu virtual. Jadi sebenarnya
serikat buruh itu mempunyai kemampuan yang luar biasa jika terorganisir secara baik dan didukung oleh semua pihak. Umpamanya bagaimana tingkat pemerataan pendapatan tenaga kerja. Jangan yang karena manajer ke atas itu berlebihan, apalagi sampai tingkat direktur, katakan direktur Pertamina itu ratusan juta, sementara tenaga kerjanya yang berada di rig-rig gitu, di tempat pengeboran minyak hanya puluhan juta ke bawah. Nah, itu kan pemerataannya tidak sehat itu. Nah, inilah perlunya serikat buruh untuk melakukan perundingan, pembahasan, tawar-menawar, biasanya disebut bargaining, untuk disepakati, kemudian pendapatannya meningkat. Dampaknya pasti dia upahnya, karena upahnya naik pasti pajaknya naik, iurannya juga naik, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita harus dulu ya, walaupun buruh ini kenaikan gaji itu di perusahaan, karena nanti serikat buruh menghitung ya kan, kenaikan berdasarkan pada kenaikan keuntungan kan pemasukan. Iya, jadi begini Ustaz. Seorang serikat buruh itu ketika waktunya harus naik upah, itu tidak semata-mata terus harus naik, pokoknya tidak begitu. Buka neracanya, kita baca bersama berapa asetnya, berapa keuntungan yang masuk, berapa barang yang telah diproduksi, lakunya berapa, keuntungannya berapa. Nah, dari keuntungan itu terus transparan ya? Ya harus transparan. Nah, dari keuntungan itu berapa persen untuk kenaikan upah, begitu bicaranya itu nanti. Jadi bukan asal perusahaannya rugi kita menuntut, itu juga nggak benar itu. Ini ada Pak Sahrul Budi. Iya, kalau bangkrut perusahaannya mau dipecat juga pegawai. Iya. Nah, di situ kemudian ketika ada perbedaan yang sebenarnya bisa dirundingkan, itu kemudian pengusaha tentu dapat dukungan dari oknum-oknum di kalangan pemerintah, itu kemudian bisa memecat. Nah, terjadilah perselisihan perburuhan. Kalau bahasanya Pak Sudomo dulu waktu Menteri Kerja, perselisihan ketenagakerjaan, karena tidak mau dibilang buruh. Jadi sebenarnya ada perselisihan perburuhan. Kak Dubes. Ya. Kak Dubes, kayaknya saya baru menggali 10-20%, cuma waktu kita sudah habis untuk bicara tentang peran pemerintah terhadap serikat buruh. Nah, sekarang mau bicara tentang internasional nih, Kak Dubes. Ya. Jadi sebenarnya filosofinya di sini mengharapkan dari sebuah gagasan bahwa serikat buruh di Indonesia itu diberikan kebebasan, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak ada peraturannya, ya undang-undang bisa dibuat, begitu. Maka dengan demikian tingkat perundingan secara terbuka, secara transparan, kemudian kesejahteraan bisa dilakukan. Nah, kalau kekuatan ini bisa dilakukan, maka tidak kemampuan serikat buruh ini juga bisa menjadi alat negara untuk bisa melakukan diplomasi internasional. Kenapa? Karena serikat buruh secara internasional itu kan dilindungi oleh ketentuan undang-undang yang di lingkungan PBB yang disebut konvensi ILO. Jadi konvensi ILO itu memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh seenaknya melakukan penindasan kepada buruh begitu. Jadi hak buruh itu harus dilindungi. Nah, ini diplomasi ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebenarnya. Umpamanya ada sebuah perusahaan di negara asing yang nanam modal di sini, kemudian melakukan penekanan. Serikat buruh di sini bisa berbicara dengan serikat buruh di negara itu, bisa dijadikan untuk berdiplomasi. Nah, ini kadang-kadang
tidak dimanfaatkan yang kayak begini. Jadi tidak mau pimpinan buruh untuk terlibat di dalam persoalan-persoalan kenegaraan. Padahal potensinya besar itu. Karena apa? Karena serikat buruh itu punya jaringan internasional. Sehingga dengan demikian jaringan itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Nah, di sini yang tidak digunakan. Sehingga kalau peranan ILO itu apa peranannya? kalau ILO itu International Labour Organization itu perannya adalah memberikan perlindungan dan hak-hak buruh atas nama PBB. Karena ILO itu kan sebenarnya lembaga perburuan kepunyaan PBB. Kalau di kesehatan namanya WHO. Kalau di pertanian namanya FAO. Jadi PBB itu mempunyai concern terhadap rakyat di seluruh dunia itu lewat organisasi itu. Jadi kalau buruh ada persoalan yang perlu diangkat ke tingkat internasional, ke PBB, itu bisa lewat ILO. Di samping ke PBB, tapi ada juga organisasi serikat buruh yang internasional. Itu juga bisa dipakai. Jadi diplomasi semacam ini harusnya kita. Jadi kalau kita menjadi anggota ILO, kemudian kita wajib bayar kontribusi dan wajib tunduk atas aturan-aturannya ya? Ya, yang menjadi anggota ILO itu bukan serikat buruhnya, tapi pemerintahnya. Jadi sama dengan PBB. Ya. Jadi negara yang menjadi anggota PBB, bayar kontribusi ya? Yang bayar kontribusi yang negaranya. Tetapi negara itu dalam ketentuan ILO, maka unsurnya ada unsur pemerintah, ada unsur pengusaha, ada unsur serikat buruh. Jadi 3 unsur atau tripartit itu ikut membahas persoalan-persoalan tentang perburuhan. Sehingga PBB betul-betul merundingkan tentang kepentingan buruh. Sama dengan lembaga yang lain, rupanya WHO, lalu FAO pertanian, itu juga begitu. Jadi tetap ada unsur tripartit yang terlibat di dalamnya. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan di negara tertentu, katakan di Indonesia, penekanan terhadap buruh dan serikat buruh, maka itu kalau memang sudah diberitahukan kepada pemerintah bahwa ini penekanan, penindasan, itu kalau tidak bisa dilakukan penghentian, maka ini bisa dilapor ke PBB. PBB-nya itu ILO yang secara teknis melaksanakan ini. Bisa nanti ada terus kalau ILO itu kan supaya punya kekuatan, tentu dia ada undang-undang tentang perburuhan dan dia ada punya sanksi tuh kayak Dubes. Iya. Nah, itu namanya undang-undang yang dibuat oleh ILO tentang hak dan kewajiban buruh dan serikat buruh, hak dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban pengusaha. Itu namanya konvensi ILO. Jadi konvensinya banyak itu, ratusan itu. Nah, negara yang bersangkutan yang menjadi anggota PBB itu diarahkan, dianjurkan untuk melakukan ratifikasi, menerima. Nah, kalau dia sudah menerima, meratifikasi, biasanya begini. Kalau itu lebih berat kepada menguntungkan buruh, itu buruh paling ngotot di negara itu. Pokoknya di Indonesia. Di Indonesia kalau negara itu belum meratifikasi tentang undang-undang hak buruh untuk berserikat buruh, maka buruh itu habis-habisan meminta untuk bisa segera diratifikasi. Nah, yang meratifikasi nanti DPR bersama pemerintah. Kalau sudah begitu, maka dia terikat terhadap undang-undang atau konvensi yang dibuat oleh ILO. Jadi sebenarnya kita ini sebagai bagian dari masyarakat internasional, maka tidak boleh dipisahkan. Ya, jadi kalau hubungan organisasi buruh nasional dengan internal ada kayak
ILO. Nasional dengan internasional. Enggak, nasional kita dengan negara lain kan ada juga buruh nasional. Ada nggak kerjasama antar negara atau regional? Ada. Kalau ILO Ada. kan multilateral, yang regional ada, Iya. ASEAN. Ya, jadi begini. Kalau ILO itu multilateral tapi resmi di bawah PBB. Ya. Ada juga organisasi serikat buruh multilateral tapi khusus yang dibangun oleh serikat buruh. Umpamanya, jadi serikat buruh itu sendiri punya organisasi internasional. Ada yang selama ini yang kita kenal ada 3. Serikat Buruh Merdeka Internasional namanya ICFCU, ada World Trade Union itu yang untuk negara-negara komunis, ada lagi Serikat Buruh Kristen. Itu. Di dunia itu ada 3 serikat buruh internasional. Nah, di Indonesia boleh siapa yang mau ikut itu. Dulu waktu zaman SOPSI itu yang menjadi anggota WTO itu. World Trade Union. Gitu. Organisasi paman SOPSI waktu itu. Nah, Sarbu Musi yang kebetulan saya juga anggota Sarbu Musi pada waktu zaman Orde Lama itu bergabungnya dengan ICFTU. ICFTU itu International Free International Confederation Free Trade Union. Jadi gabungan serikat buruh merdeka internasional. Itu ada. Jadi salurannya begitu, Ustaz. Kalau kita mau berbicara dengan ILO, kita juga bicara dengan ICFTU-nya. Sehingga kita ketemu di situ. Konvensi ILO yang dibuat ASEAN ada yang regional, ada ICFTU yang regional namanya APRO, Asia Regional Pacific Organization, itu regionalnya ICFTU, pusatnya di India. Begitu juga yang lain sama punya organisasi regional. ASEAN kita punya organisasi serikat buruh ASEAN begitu. Jadi sebenarnya kita ini bagian dari sebuah sistem dunia. Serikat buruh yang di Indonesia hanya dianggap sebagai aksesoris, sebenarnya serikat buruh itu bagian daripada sistem internasional dalam membangun kesejahteraannya. Jadi kita harus bangga jadi anggota serikat buruh mestinya, Ustaz. Apa yang konkret dari serikat buruh internasional nih Kak Dumbes? Bagaimana, Ustaz? Suaranya terputus. Ya. Apa faedah yang buahnya lah ya, yang terasa bagi kita dengan adanya serikat buruh internasionalnya, ada ILO dan lain-lain itu? Apa faedahnya, manfaatnya? Oh, banyak, Ustaz. Dari paling yang rendah tentang pendidikan. Pemimpin-pemimpin serikat buruh di seluruh dunia itu difasilitasi dengan pendidikan pengetahuan untuk kepentingan serikat buruh. Saya beberapa kali di ILO itu diundang untuk melakukan pendidikan semacam itu. Saya mengikuti beberapa kali di ILO, di Jenewa itu. Pusatnya di Jenewa. Nah, jadi sebenarnya serikat buruh itu pemimpin-pemimpinnya di negara-negara itu banyak peluang kesempatan untuk belajar. Nah, barangkali kesempatan itu tidak banyak dimanfaatkan. Ada beberapa persoalan, semuanya kemampuan intelektualnya rendah, kemudian mungkin komunikasi bahasa juga kurang. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat anak-anak muda milenial, harus bisa dipelajari dulu juga supaya bisa jadi pemimpin tingkat internasional. Dan kita bisa ketemu dengan pemimpin nasional itu, gitu. Saya ketemu dengan Lech Walesa, gitu. Saya ketemu dengan Perdana Menteri, belakangan jadi Perdana Menteri, padahal sama-sama serikat buruh.
Perdana Australia, kemudian di Perdana Menteri di Spanyol. Itu malah saya pergi nonton konser waktu jadi panitia, tapi ternyata 6 bulan kemudian dia jadi Perdana Menteri. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang kesejahteraan. Banyak juga diberikan bantuan-bantuan untuk proyek-proyek bantuan untuk membangun percontohan-percontohan untuk ekonomi. Sarmusi dulu waktu masih zaman Orde Lama pernah dapat bantuan untuk membangun penggilingan tebu merah, gula merah dari tebu. Ya, dapat itu Ustaz. Dibantu oleh internasional. Sehingga kepercayaan kepada serikat buruh karena punya proyek ini menjadi tinggi, meningkat. Banyak hal-hal yang lain juga bisa dilakukan. Pertanyaan lain kayak Dubes terkait ini. Di beberapa negara itu buruh itu dikasih pendidikan namanya dual system. Jadi pengelolanya Kadin yang mendukung perusahaan. Jadi dia disekolahkan di sekolah putus-putus ya? Ya, putus-putus. Halo? Udah bagus? Putus-putus? Masih? Ya, sudah bagus. Ya. Masih putus-putus? Ya. Ini ada tamu Pak Okay. Ahmad Rafiki. Jadi kayak Dubes juga. Tantowi. Selamat datang Pak Tantowi. Tantowi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah berjalan. Ya, sudah berjalan, sedang berdiskusi. Ya, apa pertanyaan Ustaz tadi? Ya. Ini Pak Ahmad Rafiki Tantowi ini Profesor Doktor Pertanian, tapi Ustadz juga ini. Oh, alhamdulillah. Nah, itu kalau di internasional pertanian itu itu ke FAO. FAO. Ya. Jadi kalau pertanian, organisasi petani Indonesia itu Menteri Pertanian adanya itu ke FAO. Kalau buruh dan serikat buruh, jadi Menteri Tenaga Kerja itu ke ILO. Ada suara dari mana nih? Mohon izin, yang kedengaran suaranya di dari mana suaranya? Iya. Ini mana kru ini supaya dimatikan dulu lah Pak Ahmad supaya jangan mengganggu. Ya. Terus ada pertanyaan ini. Ya. Di beberapa negara tertentu buruh itu dikasih antara pendidikan dengan bekerja itu dilakukan secara bersama-sama namanya dual system. Jadi dia sekolah statusnya 3 hari, 3 harinya dia bekerja digaji. Tapi kerja itu bekerjasama dengan perusahaan untuk praktek. Kadang-kadang yang mengelolanya pendidikannya itu Kadin, ya seperti di Jerman begitu itu dual system. Ya. Itu di Indonesia kabarnya sudah dicoba, tapi sulit karena itu harus kerjasama antara pemerintah, serikat buruh dan Kadin serta perusahaan. Kayak Dubes dengar nggak tentang dual system? Ya, betul. Kita pelajari. Kan di sini dulu dan sampai sekarang ada namanya YTKI, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Itu kerjasama Jerman dengan Indonesia, Ustaz. Tapi pelaksanaannya di Indonesia itu Kementerian Tenaga Kerja, kemudian di sana Kementerian Tenaga Kerja, kemudian turun ke yayasan. Kalau di Jerman itu yayasannya namanya Friedrich Ebert Stiftung yang sebagai implementasinya. Di sini kemudian Yayasan Tenaga Kerja TKI, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Itu juga dipopulerkan jadi ada kurikulum untuk memperkenalkan itu. Ada juga dari Australia. Australia itu namanya TUTA, Trade Union Training Association. Jadi serikat buruh itu oleh pemerintah diberi fasilitas dan didukung untuk melakukan pendidikan keterampilan yang tingkat bawah. Umpamanya bagaimana cara memasang batu bata, bagaimana memasang listrik,
bagaimana membuat aliran air, dan semua pelatihan-pelatihan itu dilakukan oleh Tuta, kepunyaan Serikat Buruh. Tapi ini bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah memberikan perlindungan-perlindungan lewat undang-undang. Sehingga dari hasil dari pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh Serikat Buruh ini diakui oleh pemerintah. Umpamanya begini, kalau membangun gedung yang memasang batu bata itu tidak punya sertifikat lulusan itu, maka yang lain-lain tidak akan memberikan fasilitas. Perizinan tidak akan keluar, aliran listrik tidak akan diberikan kalau yang masang itu bukan ahlinya, yang keluar dari Tuta. Nah, ini sebenarnya Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Jadi banyak. Itu menguntungkan apa menyulitkan? Kalau saya misalnya, saya sekarang lagi merehab rumah, tukangnya itu bisa ngelas, bisa juga buat masang batu, bisa listrik, nggak pakai sertifikat, tapi bagus kerjanya, lebih murah jadinya. Ya, tapi tidak bisa dijamin, Ustaz. Nah, di sini sebenarnya tidak bisa dijamin. Umpamanya bagaimana kalau terjadi kebakaran? Siapa yang salah itu? Apa salah pemasangan listrik, sambungan aliran listriknya, atau salurannya? Itu akan terurai semuanya, Ustaz. Saluran pendek. Ya, apalagi kalau di Indonesia nggak bisa diusut itu. Jadi hal-hal semacam ini sebenarnya Serikat Buruh banyak. Ya, soalnya kalau kita harus bayar semua. Nah, kalau yang membayar itu nanti. Soalnya kita nggak bisa membangun kayak Dubes kalau harus bayar. Kan tidak begini. Ya, kita sulit kalau membangun. dia punya kemampuan 2 sertifikat, 3 sertifikat, boleh saja. Tapi harus ditentukan dia sertifikatnya dari mana. Kalau di Australia itu hanya ada 1 sertifikat yang dikeluarkan oleh Tuta. Itu yang dikerjakan oleh Serikat Buruh, tapi dilegalisir oleh pemerintah. Dan itu ada kerjasama. Kalau di sini Serikat Buruh maunya bagaimana, pemerintah maunya lain. Pengusahanya juga maunya lain. Jadi tidak pernah ketemu itu. Sebenarnya tripartit itu harus punya yang sama. Kayak Dubes. Ya. Ya, kayak Dubes. Waktu kita kayaknya udah habis walaupun kalau sama kayak Dubes bicara selalu ya. Tapi ya, waktunya lah kita mau menyapa teman-teman kita ini. Iya. Tadi Dr. Afik Tantawi ini, beliau profesor juga dari pertanian usul. Kami tadi ahlul hali wal akdi ya. Ahlul hali wal akdi. Beliau termasuk ahlul hali wal akdi di dalam muktamar. Muktamar Wasiyah. Tadi saya nanya, belajar sedikit sama Pak Duta Besar Tosari ini tentang ahlul hali wal akdi. Nanti barangkali kita bisa diskusi apa itu tentang itu, karena itu penting di dalam satu organisasi Islam. Tapi baiklah, kita sedang bicara Serikat Buruh ini, nanti akan kita pada waktu yang lain. Kayak Dubes ini tamunya siapa yang mau berdialog? Ya. Kita waktu 2-3 menit kita kasih berbicara. Ada Pak Hanafi Purba, ini belum kelihatan di sini, apakah mengikuti di lain. Lalu ada Pak Saud Aritonang. Ya, kalau mereka belum datang, di sini bisa Ustadz Ahmad Rafiki, mungkin bisa cerita tentang pertanian, bagaimana kaitannya dengan FAO gitu, kan bisa jadi perbandingan bagi kita. Oh iya. Atau mau dikaitkan dengan buruh ya. Kalau mau dikaitkan juga dengan buruh pertanian ya. Ya, kalau buruh pertanian masuknya ke ILO. Kalau pertaniannya ANSI itu ke FAO begitu. FAO. Ini ada dua jalur. Ya. Ini ada juga Mas Fauzan. Mas Fauzan ini dosen di sebuah perguruan tinggi. Di Kudus, Pak Yai. Di Kudus, ya. Kayak Dubes. Ya. Jadi nanti
Mungkin Ustadz Rizky dulu, Rafiki. Monggo Ustaz silakan. Rafiki dulu. Profesor Dr. Rafiki. Nah, ini tamu baru kita kasih Ya, kesempatan dulu untuk bicara 3-4 menit. Dibuka mute-nya. HP-nya masih unmute. Pak, belum dibuka. bisa kasih komentar. Mana Pak Rafikinya? Belum kelihatan nih. Rafiki. Oke. Atau Mas Kalau Fauzan belum barangkali mau kelihatan, komen. yang lain dulu. Ada enggak Ya, kurikulum? Mas Fauzan dulu. Silakan, Mas Fauzan. Terima kasih Kak Dubes, terima kasih Pak Ya, Ustadz silakan. Abdul Munaim. Sangat menarik sekali tadi Ya. paparan yang disampaikan oleh Kak Dubes, apalagi dipandu oleh Ustadz Abdul Munaim. Cuma memang saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan perburuan ini. Kalau misalnya ada kasus-kasus di lingkup nasional yang melibatkan buruh dan kaitannya dengan pemerintah, namun kasus itu seperti yang dicontohkan oleh Kak Dubes tadi, kasusnya Marsina, itu sudah beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu, tapi tidak ada penyelesaiannya secara tuntas menurut saya. Nah, dari pihak ILO sendiri, itu apakah ada sanksi khusus kepada pihak-pihak tertentu, baik pemerintah atau pihak lain di Indonesia? Saya ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kak Dubes, dan mungkin juga dari Ustadz Abdul Munaim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tahu ada balai latihan kerja Kak Dubes. Nah, apakah BLK, kalau dulu saya mengenalnya dengan istilah BLK, apakah itu ada kaitannya juga dengan pelatihan atau kursus-kursus yang diadakan memang khusus untuk para buruh ini, Kak Dubes? Demikian, Kak Dubes. Ya. Baik. Kak Dubes silakan. Ya. Selamat datang Pak Mus Mulyadi dari Majenang, dari Cilacap. Ini ada Pak Mus Mulyadi. Selamat datang Pak. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan Pak Dr. Fauzan. Jadi begini, kasus Marsinah itu sebenarnya kasus ketenagakerjaan. Jadi karena perselisihan satu konsep dalam sebuah perundingan, kemudian karena Marsinah ini mendapatkan dukungan yang luas dari kalangan serikat buruh, kemudian pengusahanya itu larinya ke Kodim. Nah, jadi dari kasus perburuan berubah menjadi kasus politik. Di sini yang menjadi rancu. Nah, sebenarnya kalau ini tidak selesai, bisa saja dilaporkan ke internasional, nanti ILO yang akan turun menyelesaikan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang kurang, siapa yang lebih. Sebenarnya mekanisme itu ada itu. Cuma kadang-kadang dari pihak lain, apakah pengusaha, apakah pihak pemerintah, itu menggunakan cara-cara lain yang sebenarnya bukan politik, kemudian jadi politisir. Jadi tidak sesuai dengan jalur yang telah disediakan. Itu kelemahan-kelemahan. Dan sampai sekarang tidak bisa selesai karena akhirnya kasus politik. Coba ada beberapa kasus pembunuhan. Itu kan sebenarnya kriminal. Kalau kita tak kriminal, serahkan aja pada proses hukum. Nah, proses hukum itu jangan dimanipulasi. Nah, di sini yang membuat tidak benar. Dan itu sangat disayangkan bagi dunia internasional. Saya pernah sama kasusnya, Mas Fauzan. Anggota parlemen, anggota DPR dari P3 yang diculik di Medan kemudian dibunuh, itu organisasi
parlemen dunia itu menuntut supaya itu jelas siapa pembunuhnya, bagaimana kasusnya sekarang. Tapi karena ini lalu dipolitisir, akhirnya tidak bisa terbuka. Jadi persoalan-persoalannya sebenarnya bagaimana komitmen pada para pemimpin, para tokoh masyarakat, kepada semua pihak, komitmen untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ini sebenarnya yang harus diperbaiki dulu sebelum sampai selesai pada kasus-kasus itu.